Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Apakah adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Ayo, berpakaianlah yang rapi, duduk, berdoa, dan sepanjang sekolah minggu tidak bermain-main. Kita mau hormati Tuhan kita ya. Kita mau senangkan hatinya. Mengawali sekolah minggu, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Kami mau sekolah minggu, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang kami saksikan dan kami dimampukan jadi pelaku firman Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Diberkati juga rekan-rekan kami, teman-teman kami yang menyaksikan tayangan video sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Tadi adik-adik sudah menyaksikan video yang menginspirasi kita. Tadi kita melihat ada seorang laki-laki yang setiap hari dia berbuat baik. Hari demi hari dia lakukan kebaikan. Dan kita lihat, dia mendapat kebahagiaan karena dia berbuat baik. Wah, senang ya melihatnya. Tapi adik-adik, ayo belajar sama-sama. Itu memotivasi kita untuk kita juga bisa berbuat baik. Nah, berbicara tentang orang yang berbuat baik, Tante Ika jadi ingat di Alkitab ada seorang yang berbuat baik bukan hanya kepada sesamanya, tapi dia berbuat baik kepada musuhnya. Satu kali ada satu bangsa akan menyerang bangsa Israel, namanya bangsa Aram. Tapi orang ini, abdi Allah ini, dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Dia tidak membalas musuhnya dengan kejahatan. Dia lakukan kebaikan. Adik-adik penasaran? Kalau penasaran, yuk kita saksikan video ini sama-sama. Ini dia videonya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." lalu diberitahukanlah kepadanya. "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka, Tuanku. Apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan,
biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Adik-adik sudah melihat bagaimana Elisa melakukan strategi perang yang berbeda dengan kebanyakan orang. Orang berperang senjata lawan senjata. Orang berperang secara gerilya. Tapi Elisa melakukan sesuatu yang berbeda. Apa yang dia lakukan? Dia beri makan kepada orang yang akan menyerang bangsanya. Bangsa Aram datang, mereka siap dengan kereta kuda dan senjata. Tetapi Elisa malah memberikan solusi yang lain. Dia bilang, berikan mereka makan. Dan setelah mereka diberi makan, mereka pulang ke bangsanya sendiri. Dan semenjak itu tidak ada peperangan lagi antara bangsa Israel dengan bangsa Aram. Adik-adik melihat bagaimana teladan Elisa yang harus kita tiru. Dia melakukan kebaikan kepada musuhnya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita belajar berbuat baiklah kepada sesama kita, kepada orang di sekeliling kita. Tapi yang kedua, kita belajar bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tapi berbuat baiklah bahkan kepada orang yang membenci kita, orang yang tidak suka kepada kita. Kita belajar pagi ini bahwa ketika kita berbuat baik, terus-menerus berbuat baik, Allah sendiri yang bekerja menyelesaikan pergumulan kita, permasalahan kita. Dia yang bela. Mau terus berbuat baik? Mau terus hidupnya menyenangkan hati Tuhan? Kalau mau, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami belajar dari Elisa bagaimana dia berbuat baik bahkan kepada musuhnya, kepada orang-orang yang tidak menyukainya. Kami belajar biarlah setiap kami menjadi anak-anak yang senantiasa senang untuk berbuat baik bahkan kepada orang-orang yang tidak suka kepada kami, kepada orang yang mungkin mengejek kami, kepada orang yang mungkin tidak mau berteman dengan kami. Kami mau terus berbuat baik dan kami berdoa biarlah ketika kami melakukannya, kami mendapatkan rasa sukacita, bahagia yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang mampukan kami untuk hidup kami senantiasa terus berbuat baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pagi hari ini memberkati setiap adik yang menyaksikan tayangan video ini. Kami berdoa takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan boleh berlimpah terus dalam kehidupan mereka. Berkati studinya, berkati pergaulannya, berkati masa depan buat mereka penuh pengharapan, masa depan kilang gemilang. Memberkati keluarga mereka dengan kelimpahan yang dari Tuhan. Berkat berlimpah, tingkap langit terbuka memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh setiap keluarga. Dan kami berdoa mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkati Indonesia, dipulihkan dari setiap kesulitan dan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bahkan bangsa yang jadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa sepanjang hari ini hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.